Saya duluan dulu ya. Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini saya, Junet, penjaga makam. Yang waktu itu ngobrol sama Mbak. Oh iya, Pak, saya ingat. Iya, kan Mbak sendiri yang minta buat saya telepon. Untuk ngasih tahu kalau orang yang nyuruh ngapain makam. Nah, sekarang lagi ada di sini, Mbak. Lagi nyeker di makamnya waktu itu saya renov. Oh, baik, Pak. Kalau kayak gitu saya kesana sekarang. Makasih banyak atas informasinya ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Mas, ojol atas nama Mutiara? Ya benar. Mas, kira-kira nggak apa-apa nggak ya kalau kita jalannya lewatin rute lain? Waduh, nggak bisa mbak. Harus sesuai aplikasi. Oh iya, terus gimana caranya? Saya pick up dulu ya mbak. Nanti mbak ubah rute alamat tujuannya. Oh gitu, bentar. Udah, keganti ya? Oke mbak. Ya, baik. Nanti agak ngebut ya, soalnya saya buru-buru. Oke. Aku jadi deg-degan, tapi aku juga udah gak sabar ngeliat orang itu. Kali ini firasat aku kuat banget. Aku pasti bakal ketemu sama ayah kandungku. Mudah-mudahan itu beneran bapak. Dan mudah-mudahan bapak juga datang sama ibu. Apalagi ibu nulis di foto kalau dia kangen aku. Ya Allah, kalau aku bener bisa ketemu sama orang tuaku, aku nazar bikin selamatan. Karena aku akan benar-benar bahagia banget. Tolong ya Allah, tahan mereka di makam itu sampai aku datang. Makasih banyak ya, Mas. Golongan darahnya Kenzo sama Mas Herman sama. Ini gak cukup untuk jadi bukti kalau Kenzo memang benar anak aku. Bisa aja ini kebetulan. Karena golongan darah O itu sangat umum. Tapi gak tahu kenapa firasat aku benar-benar yakin kalau Kenzo anak aku. Aku harus cari bukti lain. Kalau aku minta tes dan Kenzo tahu aku ibunya. Seandainya kamu memang berasal dari panti, perasaan kamu gimana? Saya bakal hancur. Saya bakal sedih. Dan berarti tandanya memang sama papa selama ini ngebohongin saya, Bu. Saya dibuang, saya disia-siakan sama orang tua kandung saya. Kalau kejadian ini kayak saya sama anak saya, kamu ditinggalin di rumah sakit, perasaan kamu gimana? Saya gak bakal maafin mereka, Mesin. Gak siap kalau harus dibenci sama Kenzo. Apalagi Kenzo terang-terangan bilang kalau dia gak akan pernah maafin orang tua yang udah ngebuang dia. Alhamdulillah, beneran yang nyekar ke makam kakak. Mbak jangan masalah kayak gitu dong. Kami tuh udah tutup mbak. Saya nggak akan pulang kalau misalkan saya belum pastiin sendiri Mutiara beneran nggak ada atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak mau saya pulang, just let me in. Mbak.
Kira kamu juga? Ngapain kau bunga-bunga doang? Get inside! Mbak. Jangan maksa gitu dong, Mbak. Pak Eko, tolong pegang, Pak. Mbak ini bikin masalah lagi, Pak. Iya Pak Eko, usir aja mereka ya. Siapa? Don't! Do not come any closer. Just get out of my face! Mbak, tolong pergi ya. Kalau nggak saya laporin ke polisi nih. Pak, saya pulang duluan ya. Kafe udah saya kunci. Tolong urus mereka ya. Kalau mereka macam-macam, Bapak lapor ke polisi. Siapa? Kita udah nggak ada toleransi lagi buat mereka. Siapa? Go! Cassandra. Mungkin Mutiara emang udah nggak ada di dalam. Ini kafe juga udah dikunci kan? Enggak. Kalau kamu mau bantuin aku, kamu cari IT. Kamu sudah buka akun aku dan delete dari video. Kamu tahu nggak sampai sekarang aku nggak bisa login ke akun aku nggak bisa delete video aku. Dan sekarang aku dihujat. Isi komentarnya tuh hujatan semua and I can't take it anymore. Cewek ngapain sih kamu ngamuk depan kafe? Error kali. Kamu berani bilang saya atau berani kamu sama saya? Udah, kau udah jangan bikin masalah. Ya kalau bener kamu gak mau aku bikin masalah, kamu jangan diam aja dong. Do something. Mutiara! Ternyata benar ya Sandra mau ngelabrak Mutiara. Dia sampai marah-marah kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin Sandra mau ngelabrak Mutiara? Bapak itu nggak bohong nelfon aku. Assalamualaikum Bu Rianti. Waalaikumsalam Mutiara. Mutiara? Sandra sekarang lagi ada di depan kafe dan dia lagi marah-marah mencari kamu. Kamu di mana sekarang? Oh iya Bu, saya lagi di makamnya anak Bu Widuri. Saya nggak apa-apa kok, saya udah biasa juga. Lagian saya juga sekarang nggak akan tinggal diam. Saya bakalan lawan Mbak Sandra. Ibu tenang aja ya. Iya Mutiara, tapi kamu tetap harus waspada. Karena Sandra kalau marah dia bisa ngelakuin apa aja. Dan saya nggak mau kamu sampai kenapa-napa. Maaf Mutiara, tapi kalau saya boleh tahu, memangnya ada masalah apa sih Mutiara sampai Sandra itu mau ngelabrak kamu? Kayaknya dia marah karena saya mempermalukan di depan banyak orang deh Bu. Gini ceritanya. Mau sampai kapanpun, Mas Kenzo nggak akan pernah suka atau cinta sama Mbak Sandra. Karena satu, kepribadian dan perilaku Mbak Sandra tuh buruk. Kamu udah mulai nggak sopan sama saya ya, Mbak? Let me go! Iya Bu, jadi intinya Mbak Sandra marah, nggak mau saya deket-deket sama Mas Kenzo. Dan ya akhirnya saya lawan. Sandra emang benar-benar keterlaluan. Padahal kalau Kenzo nggak suka sama dia, itu kan bukan salah kamu. Kenapa dia malah jadi mengancam kamu? Dan emang kalau misalnya sekarang dia ngancam kamu, dia pikir Kenzo bakal mau ngelirik dia gitu. Saya rasa sih enggak ya. Emang Mbak Sandra gitu Bu, tapi biarin aja. Emang kita harus sabar ngadepinnya. Ya udah Mutiara, pokoknya yang penting kamu jangan sampai ketemu sama Sandra. Dan saya bakal jemput kamu. Kamu bisa share log ke saya di mana lokasi makamnya? Iya Bu, makasih ya Bu. Aneh ya, kok Bu Rianti marah banget sama Mbak Sandra? Kan aku yang diserang. Bapak. Maaf. Bapak ayah dari bayi yang dimakamin di sini. Sandra, Kayla, kalian ngapain
ngapain di sini? Loh,